syuting itu Oke. 40% usaha manusia, Oke. 60% usaha Tuhan. Karena udah men. Syuting tuh nggak ada pakem yang bisa jadi sempurna. Ketidaksempurnaan itu menyempurnakan film itu sendiri. Wow, dalam. Orang film lagi bicara. Kenapa sih kita di daerah harus selalu saling bersaing? Semuanya tuh punya latar belakang masing-masing. Ketika mereka mencari ilmu, baik itu otodidak atau menempuh ilmu tertentu, semuanya tuh bisa dan baik menurut aku. Karena gini, ketika daerah saling sikut-sikutan, ketika mereka harus pergi ke pusat kota lah, aku bisa bilang yang nanti IKN ya. Iya. Misalnya ke Jakarta yang industrinya jelas hidup dari dulu gitu. Mereka akan memulai itu dari nol lagi kok. Bisa, semuanya bisa berkarya. Di sekitar kita, di mana saja tetaplah berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. di podcast Balikpapan Film Festival 2022. Sudahlah, kali ini saya tidak sendirian. Yang jelas bintang tamu atau narasumber malam ini adalah salah satu dewan juri yang dimana filmnya tuh di mana-mana. Betul dah sih, filmnya di mana-mana kan? Melintang Buana, udahlah. Melalang Buana, Melalang Buana dari produser film. Jangan khawatir, aku bakal banyak tanya sama abang. Iya. Siapa lagi kalau bukan Bang Jeb? Selamat datang Balikpapan, Bang. Baik. Dari jam berapa, Bang? Dari Jakarta, Bang? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi ya? pagi udah di bandara Soekarno-Hatta. Bis, nyampe sini jam? Sini tuh jam 9-nya Wita. Oke. Ini Wita ya? Wita sini ya, bukan Dini ya, Wita. Oke, Bang. Jadi kesan pertama kali kan Bang Balikpapan? Pertama kali? Gimana, Bang? Kesannya hutan gitu? Enggak. Jin Bang anak, Bang ya? Sih enggak ada kesan hutan atau apa, enggak ada sih. Oke. Maksudnya pertama kali nginjakin tanah Kalimantan, Oke. terus dari bandara jalan ke sini sebenarnya kayak kampung halamanku sih di Batam. Sama persis gitu, perumahan di mana-mana gitu, jalanan nggak macet juga. Ya maksudnya kalau kita ngomongin ya beda jauh sama Jakarta. Iya. Tapi sekarang kan ini jadi ibu kotanya. Iya, abang orang daerah kan? Iya. Maaf, Bang ya. Daerah. Sekarang kita ibu kota ya? Iya. Maaf, kami orang kampung. Yes! Tapi ya gitu, Bang. Kita kembali ke topik, Bang. Oke, sebelum kita mau tanya-tanya Abang Jeb, boleh, Bang, mungkin Abang itu asal dari mana, nama, tanggal lahir, mungkin silakan, Bang. Iya. Halo, Balikpapan Film Festival. Gua Zafran Solihin. Gua sebenarnya sutradara untuk iklan sih. Untuk beberapa tahun terakhir ini aku berada di iklan dan seru banget. Sebelumnya aku kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Oke. Ya di Jakarta berarti udah 8 tahun lah ya. 8 tahun ya. Aslinya sih sama juga daerah. Dari Batam, Melayu asli. Ya itu sih, maksudnya sampai sekarang pekerjaan masih sutradara di iklan. Ya itu sih. Masih dunia visual lah ya. Masih dunia. Film, orang film. Iya. Sudahlah, aku sudah dapat motivasi hari ini. Terima kasih banyak, Bang. Nah, terus gini, Bang, ada pertanyaan aku nyontek boleh, Bang ya? Boleh nyontek. Jadi latar belakang Abang sudah tadi, sutradara juga, produser juga, Iya. pembuat film lah intinya ya. Iya. Jadi harapannya nih, Bang, dengan peserta yang ada di Kalimantan khususnya yang mengikuti festival Balikpapan Film Festival ya. Ini harapannya gimana, Bang, nanti, Bang? Maksudnya Iya. dengan adanya event ini, maksudnya dunia perfilman untuk di Kalimantan sendiri harapannya Bang seperti apa nantinya? Sebenarnya harapanku untuk bukan hanya untuk di Balikpapan, Oke. sih. Sebenarnya untuk semua daerah-daerah lain adalah bukan hanya karena adanya festival terus kita bikin film. Siap. Bagaimana jika kalau misalnya nih festivalnya tidak ada tapi kita tetap akan terus bikin film gitu. Karena film tuh bukan harus wah ini film bercerita gitu. Tapi sekarang kita udah ada zamannya handphone kan, Oke, betul. smartphone, terus kita bikin sesuatu dari handphone itu pun film gitu. Oke. Ya orang istilahnya sekarang bilangnya konten kreator atau bikin konten gitu, dan itu ada kaidah-kaidahnya dan itu film. Oke. Kerennya adalah lakukan itu dengan keseharianmu. Keseharianmu itu maksudnya dirimu punya handphone, ada alat perekam suara baik visual, rekam apapun itu film. Dan teruslah berkonten karena apa?
bayangkan kalau misalnya di Balikpapan semua orang kebanyakan pasti punya handphone dan mereka Betul. mendedikasikan untuk merekam sesuatu, kemudian menjadikan itu sebuah konten yang bisa kita sebut itu juga film. Kemudian itu juga lambat laun akan memperkenalkan daerah itu sendiri. Oh, betul. Jadi ibaratnya film sama dengan jendela dunia. Ya, betul. Dulu kan buku kan. Buku. Sekarang film. Karena dari film kita bisa tahu kesehariannya dirimu, Ngeri. Betul. Kemudian bisa tahu kabar diriku di Jakarta ketika aku bikin sesuatu tentang visual gitu. Betul. Jadi harapanku adalah jangan pernah berhenti untuk membuat film, jangan pernah berhenti untuk membuat sebuah audio visual. Jadi bikin aja terus walaupun nggak ada festival, walaupun nggak ada acara-acara apa, tapi bikin terus aja. Oh, ya. Gitu. Berarti nggak ada alasan gear Bang, nggak ada alasan untuk gear ya. Handphone pun sekarang bisa buat film Bang. Bisa. Nah. Bisa banget. Nah, jadi buat teman-teman, jadi kalau memang kamu suka di dunia visual atau perfilman, bilangnya Bang Jeb, nggak ada alasan kamu punya handphone, maksudnya nggak ada alasan kamu nggak punya kamera. Ya. Handphone pun kamu bisa buat film. Handphone bisa. Nah, berarti aku nih udah termasuk anak film Bang ya? Bisa. Iya. Oh, ingat ya, saya anak film ya. Iya. Benar sekali. Nah Bang, ini pertanyaan pribadi sih, nggak ada yang di sini. Maksud pertanyaan pribadi Bang. Iya. Karena aku nih awam maksudnya bukan anak film maksud kan. Nah, ya pertanyaanku adalah kenapa dibedakan antara film dengan konten kreator tuh jelaskan Bang. Maksud kan Abang tadi ngasih tahu aku kalau biar kamu begini-begini ngerekam itu udah film. Nah, kenapa Bang film sama konten kreator dibedakan sekarang? Ya. Tolong jelaskan biar mereka tahu di luar sana. Jadi gini, istilah film sendiri itu kan sebenarnya jatuhnya dari fotografi kan. Oke. Nah, dari fotografi dan film itu sebenarnya gini. Kenapa kalian sering dengar video 1 detiknya video itu adalah 24 gambar diam. Oke. Jadi ada 24 gambar diam, lama-lama bergerak. Berarti itu kan konteksnya adalah merekam sesuatu berdasarkan memori yang dipakai dengan benda apapun. Oke. Aku balik dulu ya, sedikit aja. Iya, siap Bang. Jadi film di zaman dulu sama pengistilahan konten creator di zaman sekarang. Oke. Film kenapa disebut film? Karena sesimpel bahan yang digunakan yaitu film. Pita film. Betul. Kita menonton pita tersebut, kita menonton proyeksi dari pita tersebut menjadi sebuah film. Zaman bergeser sampai sekarang. Akhirnya zaman sekarang udah maju, era sosial media, adanya handphone untuk merekam jadi easy, jadi lebih gampang. Kemudian orang jadi sebenarnya cuma pengistilahan aja. Istilah jadi sebuah konten kreator atau sebuah konten yang dibuat oleh kreatornya. Padahal sebenarnya yang mereka lakukan adalah film. Kenapa? Jadi ini masalah persepsi penggunaan kata konten kreator dan film adalah karena kita yang sekolah film, kita belajar sebuah kaidah film. Oke. Kaidah film itu apa aja sih? Misalnya kayak ada suara, Oke, suara. ada visual. Mungkin ada karakter atau tidak, nggak apa-apa. Ada bentuk-bentuk lainnya yang bisa membentuk sebuah film itu isinya adalah sebuah audiovisual. Oke. Nah, jadi itu pun juga disebut film karena mempunyai kaidahnya. Jadi kalau orang bilang, aku nggak film, aku content creator, you're wrong. Iya, umumnya kan seperti itu Bang. Contohnya kayak aku nih, konten kreator. Aku di sini bukan disebut anak film, aku anak konten. Nah, makanya pas Abang jelasin ternyata aku tuh udah termasuk orang film Bang. Film banget. Oke. Film karena dirimu mengerti semua kaidahnya, kamu mengerti plotting, kamu mengerti kalau kamu kan genrenya arah ke komedi Iya, ya. betul. Ya. Kamu tahu punchline-nya itu kapan, kamu tahu harus dia punya masalah. Aduh, aku masalah handphone-nya jatuh ini. Oke. Oh, ternyata resolusinya adalah di Asia. di brand itu lah. Oke. Ibaratnya. Itu kamu sudah mengerti struktur, kamu sudah mengerti kaidah film, kamu mengerti suara yang pas, enak didengar sama audiens, kamu tahu visual yang bisa bikin lucu gimana, itu film. Oke, siap. Nah, jadi buat teman-teman ingat ya, saya anak film ya. Ngerti anak film? Ngeri anak film, bukan konten kreator. Oke, nah Bang, ada lagi pertanyaan ini Bang, yang biasa, yang karena aku nih orang bukan anak film, tadi sekarang sudah jadi anak film. Jadi kriteria film terbaik menurut Abang itu seperti apa Bang? Oke, ini kriteria film terbaik berdasarkan Balikpapan Film Festival atau umum? Pribadi. Pribadi. Oke, pribadi. Umum aku bilang. Jadi gini, ngerinya film. Oh iya. Masuk. Ya. Itu adalah sebuah selera. Oke. Jadi orang nanya, ini film bagus enggak?
bagus. Mm-mm. Oke. Anjir. Misalnya kita sebutlah ada satu film kemarin kita sempat viral di bioskop KKN di desa. Ya betul. Itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tiba-tiba 9 juta penonton. Mm-mm. Orang nonton semua karena antusias dan lain-lainnya gitu. Siap, betul. Tapi mungkin bagiku ini film biasa aja. Oke. Mungkin aku masih suka Pengabdi Setan, atau mungkin aku suka yang lain karena secara kaidah visualnya atau kaidah sinematiknya aku lebih suka Pengabdi Setan secara cerita dan plotting dan lain-lainnya. Oke. Tapi kok bisa laku sampai 9 juta penonton? Oh mungkin ada the way yang lain yang dilakukan oleh Manoj adalah marketingnya. Nah jadi kalau misal aku ditanya apa sih kriteria film yang baik, itu pasti selera satu. Ketika semua kaidah-kaidah per filmnya itu pas. Oke. Tidak lebih, tidak kurang. Mm-mm. Tidak pretense, tidak berusaha untuk menjadi sesuatu yang terbaik. Mm-mm. Ketika dia menyampaikan sebuah pesan, walaupun film tidak harus ada punya sebuah pesan menurutku ya. Mm-mm. Ketika pesannya itu tersampaikan dan kok ini ada something, Oke. ada rasa yang nyambung di aku dengan kondisi hari ini misalnya. Itu bisa jadi kriteria film terbaik. Oke. Tapi ketika dirimu nonton film yang sama, enggak nih Jack, ini kayaknya gini. Itu nggak apa-apa. Oh, oke. Itulah indahnya sinema. Betul. Kita bisa berdiskusi berdasarkan aspek yang kamu lihat sama aspek yang aku lihat. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dewan juri, Mm-mm. biasanya kan keadaan itu mutlak nih. Kenapa? Misal gini, sesimpel kayak kenapa sih sebenarnya aku sama Bang Kusun dipilih sebagai dewan juri? Mm-mm. Ya mungkin sesimpel karena kebetulan kami berada dalam studi bidang yang sama yaitu film. Oke, siap. Setidaknya kami mempelajari lah. Mm-mm. Nah, dari mempelajari itu kami melihat dan kami bisa menilai. Oke. Jadi ujungnya tentang selera, film terbaik itu selera, kemudian kaidahnya itu pas. Berarti kesimpulannya adalah berbuat aja terus. Seleranya orang berbeda-beda kan, Bang? Selera orang berbeda-beda. Betul. Jangan takut dirimu bikin sesuatu nggak ditonton orang, aduh Oke. penontonnya cuma 2-3 Iya. orang. Enggak, bikin aja. Nah, memang yang kejadian sekarang tuh begitu, Bang. Aku buat capek-capek kok nggak ada yang nonton. Nah, itu kadang. Tapi kalau kita ini motivasi juga ya, artinya kan karena aku ada di konten kreator kan. Jadi artinya intinya buat teman-teman kalau mau buat video, buat aja, mau itu ada penontonnya dan tidak ada penontonnya, buat aja. Buktinya sampai sekarang aku bertahan 4 tahun alhamdulillah. Great. Nih, ada lagi pertanyaan nih, Bang. Ya. Tadi kesimpulannya udah itu ya, artinya ke selera. Kembali ke selera ya. Ya. Pertanyaan yang ini, kriteria penulis skrip terbaik itu seperti apa, Bang? Ya. Kita ngomongin skrip. Skrip itu sama. Skrip itu punya bidang ilmu tersendiri lah. Oke, Misalnya ada karakter. Ya kalau misalnya orang sesimpel mungkin beberapa orang yang tidak sekolah film melihat ada webinar tentang wah ada namanya aktor protagonis, Iya. ada antagonis, ada ini lain-lainnya. Jadi sebenarnya skenario yang baik itu gini, tidak bisa dikatakan sebagai skenario yang bagus Oke. karena tolak ukurnya tidak ada. Oh ya. Jadi gini, simpelnya adalah ketika era film baik atau golden era tahun 1950-an kalau nggak salah, sorry koreksi kalau salah, golden cinema istilahnya, Hollywood. Oke. Semua orang mengacu Hollywood. Kenapa? Orang sangat nyaman dikasih struktur skenario, plotting, sequence dan lain-lainnya. Itu berdasarkan Hollywood pattern. Oke. Apa Hollywood pattern? In the beginning atau di awal, the character punya masalah. Dia dihadapkan sama sebuah pilihan. Oke. In the end dia harus punya goals. Karakter menghadapi masalah, lega menghadapi masalah, bla 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 bla. In the kritis, di klimaks, di hero selamat. Happy ending. Happy ending. Itu yang orang suka. Mundur sedikit, kenapa sih orang suka banget nonton film Hollywood? Oke. Kenapa sih dirimu suka nonton film Avenger? Nonton nggak? Nonton. Aku pecinta Marvel memang. Kenapa suka? Karena kamu merasa ketika kamu nonton itu kamu escapism. Ya, betul. Kamu merasa kamu di dunia sana, kamu mendukung hero-nya, kamu melupakan sedikit utang-utang, Ya. Betul. atau masalah perempuan, atau masalah hati dan lain rumah tangga atau gimana, kamu lupakan sedikit. Betul. Itu Hollywood pattern yang sudah berhasil di sana. Tapi ngomongin skrip terbaik, aku balik sedikit lagi. Tidak ada patternnya karena ketika orang mengacunya pada Hollywood, kita harus belajar lebih luas lagi. Oke. Ada Hollywood, ada sinema Prancis, New Wave Prancis, ada neorealisme Itali, yang strukturnya itu beda-beda. Jadi kalau misalnya ngomongin kriteria skrip terbaik, menurut aku balik lagi, ini kaidahnya ini apa yang dia lakukan. Aku nggak mau, wah dia pakai Hollywood punya nih masalah gini-gini. Oke. Aku akan lihat aja karakternya akan mau dibawa kemana sih. Oke, sama dia siap. filmnya. Berarti rumusnya itu adalah skrip.
rumusnya itu adalah sebuah skrip. Kalau orang bilang skrip adalah sebuah nyawa, aku setuju. Oke. Tapi struktur dari sebuah skrip tidak ada acuan. Oke. Tidak ada acuan. Berarti nggak ada patokan gitu ya? Tidak ada patokan. Oke, oke, tidak oke. ada sinema acuannya. Mm-mm. Kalau orang selalu bilang, enggak, film terus dimulai dari karakter punya masalah. Ya, tadinya aku sempat berpikir seperti itu, Bang, kalau untuk membuat film. Oke. Tapi kalau pertanyaan membuat film yang kemungkinan banyak ditonton orang, iya. Oke, siap. Nah, Wajib ya? wajib. Bisa Nah. dibilang seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang memang mau bikin film, utamakan ceritanya dulu. Betul nggak sih, Bang? Benar Bang. Ceritanya, tulis, terus karakternya, itu ya susunannya, Bang, ya, rumusnya. Iya, Oke, iya, siap. benar. Terima kasih, Bang. Oke, itu tadi kenapa kita kalau mau buat film harus ada step by step-nya Ya. dari segi konsep, Benar. penulisan cerita, Benar. termasuk skrip tadi, Bang, ya. Yes, good. Oke, sip. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Wih, aku kayak moderator kayak di TV-TV gitu ya. Asik banget. Ngeri. Sudahlah, aku ngeri. Oke, Bang, ini pertanyaan selanjutnya, Bang. Kriteria apa sih? Kriteria. Ya, itu penyutingan gambar terbaik itu seperti apa? Oh, aduh, ini menarik juga nih. Editing, kita ngomongin editing ya. Editing Apa tuh tuh editingnya? editing, penyunting. Oh. Penyunting kan dia bilang. In Indonesia penyunting tuh editing. Oke. Mungkin bahasanya lagi kalau misalnya kita anak film bilangnya menjahit. Oh. Jadi kalau misalnya Ya. merajut, benar. Kalau misalnya lihat orang-orang syuting gitu kan, merekam satu adegan, merekam satu kemudian dijahit jadi sebuah struktur. Menurut aku kriteria untuk sebuah editing yang baik adalah bagaimana jika sebuah skrip sudah dibikin, seorang sutradara sudah menyutradari ceritanya, kemudian editor bekerja sama sutradara, pas dibikin, loh kok beda sama skenarionya? Oke. Tapi dia bisa problem solve. Dia bisa tetap merangkai dan merajut cerita itu sesuai dengan visi masing-masing dari departemen. Skenario aku tuh pengen sebenarnya ceritanya begini. Tapi waktu kita syuting kita nggak dapat ini. Sering terjadi. sering terjadi. Ada masalah aku nggak dapat shoot ini gini gimana gini. Oke, kita discuss with the editor. Oke, problem solve. Aku bisa bikin kayak gini. Kalau misalnya kayak gini ditabrakin sama shot ini, dia jadi sebuah cerita baru. Jadi lebih seru ternyata. Nah, itu menurut aku adalah sebuah kriteria editing yang baik adalah ketika dia masih bisa mengcrafting, Oke. membuat sesuatu, merajut sesuatu menjadi sebuah cerita sesuai dengan visi masing-masing dari departemen. Itu dia. Oke. Enggak, Bang, ini di luar daripada Iya, oke. Aku bukan orang film. Sekarang anak film. Sekali curhat ya, ya. Ada nggak sih, Bang, pernah nggak kejadian pas waktu syuting lepas daripada skrip, terus lepas daripada jalur yang tadi kita konsep, pernah nggak kejadian, Bang? Sering. Sering, Bang, ya? Jadi gini, Tapi itu dipakai, Bang? syuting itu Oke. 40% usaha manusia, Oke. 60% usaha Tuhan. Gitu. Itu syuting. Itu syuting. Oh, ya. Itu yang aku diajarin ya sama almarhum namanya Richard Oh, dulu guru aku. Oke. Skrip udah jadi. Heeh. Ada di bayangan. Di bayangan siapa sih? Iya sih. Paling skenario. Dia punya bayangan sendiri. Sutradara, misalnya dirimu sutradara ngeri. Kamu punya bayangan, aku mau ini, Kayak karakter begini ini. gitu ya. Si kameramen, aku mau tempatnya ini. Beda-beda dong. Oke, betul. Itu saja udah tidak masuk. Nah, gimana cara masukinnya adalah tentang dengan 40% usahanya manusia. Hujan syuting gimana ini? Sutradara bilang, bagus tahu, sedih tahu kalau dia di bawah sana. Iya, betul. Hujan-hujan gini-gini, tambahin satu cerita di situ. Dia cuma ngomong, "Ibu, maaf aku belum bisa pulang bla bla bla." Tapi karena ada hujan jadi lebih dramatik. Iya. 60% usaha Tuhan kan? Merinding, Bro. Ya kan? Serius, iya. Usaha Tuhan kan itu. Wah, Tuhan baik sama kita ngasih Kondisi hujan. yang nggak terduga. Nggak kan? terduga Iya, itu. Betul. Misalnya ada satu lagi, main nih. Sedihnya satu pemain kita jatuh misalnya. Amit-amit lah kecelakaan misalnya dia kan. Udah ada pemain utama kita. Oke, gimana cara kita? Kasih tambah satu karakter baru. Ternyata karakter baru ini yang menceritakan tentang karakter utama, tentang kebaikannya bla 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 sampai nanti akhirnya ketemu sebelum dia meninggal. Oke. Jadi, Jadi. Betul, Bang. jadi. Aku ngerti. Waktu posisi film Sidul, Bang. Aha. Nah, bapak babenya meninggal. Aha. Itu kan masih kondisi syuting kan itu. Iya. Nah, terus tiba-tiba plot twist-nya tuh ceritanya tuh langsung masuk gitu padahal Pasti. itu. Iya, betul ya. Iya. Paham sudah aku. 40 manusia, 60 Tuhan. Jadi baterai hilang, kamera ini, Iya. sound bocor, konsep. Oke. Kalau bisa dipertahankan jadi sebuah visi, itu konsep. Oke. Kalau bisa itu konsep. Karena udah men. Syuting tuh nggak ada pakem yang bisa jadi sempurna.
Ketidaksempurnaan itu menyempurnakan film itu sendiri. Wow, dalam. Orang film lagi bicara. Kalau mungkin aku yang ngomong ke kalian, apa sih kamu ngeri ngomong apa sih? Ini orang film pakar loh. Pakar Bang Kala, aduh. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang ya. Boleh. Untuk penataan kamera sendiri Bang. Oke. Gimana itu Bang? Maksudnya cara pengambilan gambar kayak biasa aku diajarin Nah. wet, tengah, WhatsApp. Kan ada menceritakan sesuatu. Iya. Pengambilan gambarnya. Itu sebenarnya gini, sinematografi itu cukup cukup luas sebenarnya. Oke, sih. Jadi kalau misal kita ngomongin kriteria sinematografi terbaik, sebenarnya agak cukup berat karena gini, dirimu punya kamera paling bagus sekarang misalnya apa? Sony A7 berapa misalnya? Nah, aku Dragon. Wah, siap. Dirimu punya Red misalnya Red, Amin, ya Allah. punya Red Dragon. Aku punya handphone apalah mereknya, Oke, misal aku nggak sebut lah ya. Jangan Bang, dari iklan. Oke. Kamu bikin syutingnya, tapi secara shot bagus. Oke. Nggak sama secara cerita, nggak support si kameramen ini. Aku punya handphone, aku punya cerita bagus, gambar noise, grain, Oke. cerita Semut bagus. lah ya. Ya, semut lah. Aku bisa bilang bahwa handphone ini dengan noise-nya dia, dengan semutnya itu adalah sebuah konsep. Dengan cerita yang baik. Jadi gini, untuk kriteria sinematografi yang bagus bukan berarti gambar itu cantik. Kalau gambar cantik mending gua rekam, gua print, ngapain gua jadiin film. Betul, masuk lagi ya. Bener dong. Bener. Foto aja bagus-bagus, print, selesai, pajang. Biar aja jadi gambar terbaik. Tapi kan nggak gitu. Sinematografi ada untuk menyupport cerita tersebut. Dia harus berdiskusi tentang banyak hal tuh aspek visualnya. Kenapa sih ketika sebuah obrolan itu merasa dia sedih, misalnya ada kita istilahnya, aku nggak tahu ini istilah di iklan atau di film, namanya negatif space. Space yang lebih banyak dari ruang dalam sebuah frame. Orangnya sekecil segini nih ngeri nih. Ya, wet Ya lah kan? hitungannya ya. Ya, ternyata dia lagi gundah gulana. Menurut aku, si sinematografer mencoba memberikan ruang untuk karakternya. Karakter tuh biasanya kalau karakter orang sedih, dikasih dia close up untuk menangis. Oh, dapat dia langsung sedihnya. Bagaimana jika kalau dibalik sama sinematografer? Aku punya ide nih, Bapak Director. Gimana kalau misalnya dia sedih, aku tapi shotnya mau jauh. Biar apa? Biar dia yang merasakan kesedihannya sendiri. Kenapa penonton tidak perlu tahu sedihnya gimana? Karena penonton tidak pernah tahu rasa sedihnya dari karakter tersebut. Disupport lah sama sinematografer itu. Jadi makanya luas sinematografer itu. Jadi kalau ngomongin kriteria terbaiknya adalah bagaimana sinematografer ini mampu menyokong atau mensupport apa visi dari sutradara maupun penulisnya. Berarti support cerita berarti Bang ya? Support. Must be support cerita. Bukan gambar cantik. Oke, Bukan siap. kamera mahal, bukan segala sesuatu yang keren lah. Iya. Kalau keren udah kuncinya, di print aja. Iya, betul. Di print aja. Nah, udah. jadi intinya untuk pengambilan gambar itu penting sih Bang, masuknya mulai angle, komposisi. Itu penting banget. Ya. Tapi jadi gini, ketika itu jadi sebuah hal yang penting, jangan berusaha untuk dihafal. Oke. Wah, ini kalau misalnya dia lagi marah high angle. Wah, dia berkuasa low angle. Oke. Nah, jangan. Jangan begitu Bang ya. Lebih baik dipelajari, dimakan, dibuang. Oke. Berarti intinya dasarnya, dasarnya kita ambil dasar patokannya itu. Tapi dari segi pengambilan gambar itu bisa terjadi apapun di lapangan Bang. Apapun. Mantap. Apapun. Oke. Hmm. Pertanyaan selanjutnya lagi Bang. Siap. Untuk segi suara atau voice itu penting gak sih di film Bang? Wah, gila ya. Suara itu suara itu penting banget. Penting banget ya? Tapi sayangnya kan seperti yang aku bilang, film muncul awal tidak ada suara, ngeri. Kemudian adanya teknologi pita suara dan lain-lainnya, kemudian muncullah adanya suara gitu. Suara itu menjadi penting ketika back again ya. Sebenarnya aku hampir mengulang sama yang kayak sinematografi adalah dia mensupport dari sebuah tujuan. Jadi misalnya gini. Kadang orang merasa film yang terlalu banyak dialognya itu boring. Iya, kadang ada. Yes, kadang ada yang aduh ini boring banget, banyak. Ini mereka menyebutnya film talkies. Ya kan? Tapi sekarang, kita ngomong sekarang, contohnya dirimu kasih lihat dirimu bikin film di Instagrammu, itu semua full berbicara kan, untuk menyampaikan sesuatu kan gitu. Jadi gini, suara itu diperlukan dalam sebuah tujuan tertentu. Misalnya ada sebuah film tanpa suara, oke? Itu suara.
Keheningan sebuah karakter ini emang agak berat sedikit tapi semoga bisa dimengerti. Ketika ada film satu karakter misalnya duduk di sebuah ujung jurang di sana, tidak ada berkata sedikit-sedikit, sekata apapun, kemudian hanya terdengar suara angin, itu suara. Itu adalah sebuah support dari suara. Kadang itu menjadi sebuah suara yang terbaik daripada film yang menjelaskan aku sedang bersedih dan aku ingin bunuh diri di sebuah pinggir jurang. Tidak perlu berkata-kata, tapi hanya ambience suara angin dan ilalang yang gitu aja. Itu adalah sebuah makna dari sebuah suara. Jadi suara itu dia akan menentukan bahwa tidak perlu sepertinya ini pakai dialog. Kayaknya hanya ambience saja ini sudah bagus. Jadi kriteria suara yang oke adalah ketika dia tahu kapan dia harus mensupport sebuah cerita menjadi sebuah film yang bisa dikatakan sempurna oleh filmmakernya. Oke. Gitu sih. Oh, paham aku. Ya artinya gini. Ini bicara bahasa awam ya. Nggak apa. Ya, artinya penting voice itu penting banget, suara itu penting banget. Tapi ketika kita mau nonjolin sesuatu yang boleh sedih tadi, itu suara kita dialog itu nggak mesti ada, Bang ya. Nggak mesti ada. Ambience angin Itu suara. udah suara. Iya, itu udah suara. Bahkan diam dan hening itu suara ya. Kamu nonton film, nggak ada suaranya, itu suara. Mulai besok Agak berat kan? Ini agak berat nih. Ini berat banget nih. Asli. Ini berat banget. Jadi hening itu suara. Karena hening itu punya apa sih kalau kita buat ngukur suara itu kan ada satuannya kan? Desibel. Keheningan itu kan ada pergerakan yang kita tidak bisa dengar dengan telinga manusia normal. Mungkin anjing bisa mendengar. Frekuensinya mungkin anjing atau hewan tertentu bisa mendengar. Itu adalah sebuah suara. Betul. Abang ngomong anjing jangan ke saya. Sorry. Nggak bercanda. Oke, nah, udah paham kan teman-teman? Jadi pentingnya suara seperti itu dan tanpa suara pun pentingnya ada. Ya. Benar. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bang ya. Pemeran terbaik, Bang. Waduh. Seperti apa, Bang? Aktor, keaktrisan. Aktor ya. Bahasanya tuh ya. Iya. Wah, pemain tuh gimana ya? Berat sebenarnya ngomongin pemain karena gini. Susahnya kita ngomongin gini ya. Apa ya? Aktor tuh pengalaman, Pak. Oh, gitu ya. Iya, Terbang ya. jam terbang. Jam terbang tuh gini. Dia punya banyak experience. Jadi ada dua. Dia punya banyak pengalaman. Dia melihat pengalaman orang lain. Oke. Ya kayak misalnya dirimu ngeri. Kamu ngelihat karakter teman-temanmu di sini. Kamu bisa mimiki. Mimiki itu adalah meniru. Iya, niru betul. Itu kan kamu melihat, mengobservasi pengalaman mereka kan. Iya. Nah, jadi menurutku gini, ada sedikit yang pengen aku sampaikan adalah kebanyakan filmmaker ketika semua aspeknya udah bagus, suara, gambar ini, kadang pasti yang aku karena mungkin penyutradaraan ya, selalu kurang tuh di pemain. Oh, di pemainannya. Pasti. Kenapa? Karena pengalamannya itu pernah dia rasakan enggak? Oh, iya. Pengalamannya itu pernah dia lihat secara langsung enggak? Dia rasakan langsung berdasarkan apa yang dia lihat. Nah, jadi oke lah kriteria sebuah film nih, ada film ketika ada aktornya. Kadang filmmaker tuh salah menempatkan sebuah karakter. Aduh, ini karakternya kemudaan, ini ketuaan. Itu aja udah miss satu. Iya, siap. Betul. Oke. Kedua, pengalaman karakter membawakan sebuah cerita untuk film tersebut kadang bisa jadi nggak sampai. Kenapa? Karena ya aku bilang tadi, the whole experience of the character itu nggak keluar dia. Nggak keluar karena dia tidak mengobservasi. Mungkin dia mengobservasi tapi kurang, waktunya kurang, atau experience sendiri dia tidak ada. Artinya bahasa Indonesia itu menjiwai, Bang. That's right. Oke. Ya, benar sekali. Iya. Benar sekali. Betul. Nah, jadi penting juga buat seorang aktor, kamu harus belajar. Ya, artinya belajar. Kamu sering bohongin mamamu lah gitu. Salah satu acting, Bang. Itu salah satu acting lagi. Enggak, udah bayar SPP ini mah. Padahal ke warnet kan. Halaman. Jadi intinya poinnya kalau kamu mau jadi aktor atau pemain, misalnya dikasih skrip Skenario, ya peran. Kamu harus bisa menjiwai. Misalnya kamu jadi copet, kamu betul jadi copet. Makanya ada namanya sekolah peran, seni peran, betul nggak? Bener banget. Bahkan nggak usah sekolah. Jadi film Sri Mulat yang paling baru ini. Nah, yang baru ini yang jadi gepeng itu kan si Biawan. Bahkan dia sempat aku lihat di live-nya Fajar Nugros, director bilang, ini nggak di-share ke banyak ke publik.
Si Bioan nih, artis ganteng ini, dia nginep di tempat pelacuran di Jogja. Oke. Buat apa? Buat dia ngerasain jadi gembel. Nah. Orang kaya, ganteng, nginep di hotel-hotel ecek-ecek dekat pelacuran, mau ditangkap polisi. Dikira aktor yang mau sewa PSK, maaf ya. Dia mau ngedalamin karakter. Itu maksud aku. Dia tidak punya pengalaman si karakter almarhum Gepeng, tapi dia merasakan dan mengobservasi berdasarkan cerita-cerita, berdasarkan pengalaman-pengalaman orang di sekitarnya, menjiwai. Aku setuju sama dirimu, Bang. Jadi artinya kalau kamu mau jadi sesuatu, misalnya mau jadi apa gitu kan, karakter apa, kamu harus menjiwai di karakter itu. Misalnya kamu nggak pernah ngalamin, kamu belajar cari. Iya, cari terus. Buktinya yang tadi Sri Mulat tadi nggak pernah jadi gembel, dia mencoba jadi gembel. Iya. Dia tahu pengalaman jadi gembel Iya, seperti apa. benar. Oke. Benar banget. Aku anak film. Oke, untuk selanjutnya nih, Bang ya. Ya. Masih banyak loh nih, Bang. Siap. Trailer favorit, Bang. Oke. Kriteria trailer favorit. Jadi gini. Ini pertanyaan baru dan unik sih sebenarnya. Trailer itu gini, ini selera sih kalau trailer itu, karena apa? Karena ada sebuah film berdurasi tertentu dipotong untuk media Promo. Betul. Oke. Kalau aku susah memberitahu trailer yang baik. Yang penting trailer yang baik adalah trailer yang tidak harus men-spoil the cerita. Spoil full. Oke. Tiba-tiba kalau aku ngerti makna cerita itu dari sebuah trailer, aku ngapain nonton filmnya? Betul, paham. Sesimpel itu ya, ini selera ya, Iya, balik betul, lagi ya. betul. Aku Tapi setuju, Bang. tapi ketika trailer itu bisa dibilang baik berdasarkan sebuah kriteria, mungkin baiknya adalah ketika kan namanya trailer atau teaser dibikin untuk bikin orang jadi penasaran. Nah, ketika rasa penasaran itu timbul dan kayaknya ingin mendapatkan sesuatu dari film itu, mungkin itu adalah sebuah kriteria trailer terbaik. Iya, setuju aku. Kadang aku juga pernah nonton di YouTube gitu. Keren nih. Tau-taunya endingnya sudah kebaca. Ini tuh filmnya. Ngapain aku? Gak nonton, iya makanya. Paham, aku setuju tuh. Iya. Oke, cukup segitu penjelasannya. Bang. Iya sih, pendek banget sih. Bikin orang penasaran. That's right, karena media promo. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Hai. Menurut Abang, kayak model kita YouTube kan thumbnail, Bang. Ya. Poster yang terbaik itu seperti apa, Bang? Wah, ini. Wah, ini detail banget ya balik papan ya. Sampai poster. Pokoknya gini. Semua dapat porsi di Iya. Pokoknya gini, kalau misalnya tadi kan sebenarnya ngomongin media promo ya, poster maupun trailer. Menurut aku sama, poster tuh sama, balik lagi back again dia ngomongin tentang rasa penasaran. Kedua dia memunculkan apa aja di dalam sebuah gambar tersebut. Karena somehow sebuah poster adalah sebuah makna tertentu. Misalnya apa ya yang paling gampang tuh, misalnya Call Me by Your Name, nah, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Ada film sih di luar ya. Kalau aku deskripsikan, dua pasang laki-laki saling menyender dan saling mengadah kepalanya ke langit. Terus backgroundnya biru tok. Terus dua karakter, terusnya Call Me by Your Name. Sebenarnya tentang ada sebuah film lah yang cukup menarik dan cukup sensitif. Dari posternya, nah ini keren ini. Zaman sekarang istilahnya apa? Clickbait kali ya. Oke. Betul. Dari posternya ngelihat kayaknya ada dua pria sahabat, kayak bahagia banget. Pas dinonton filmnya sedih, Wak. Sedih aja. Sedih hancur. Oke, jadi Paham nggak rasanya? Paham ya? Jadi kayak istilah clickbait. Cuma kan clickbait YouTube kadang-kadang aneh ya. Menjebaknya terlalu menjebak. Nah, kalau film tuh dengan posternya cukup membuat rasa penasaran atau mungkin bisa sedikit mengecoh pikiran orang yang melihat poster tersebut. Betul, Bang. Aku sering juga begitu. Sering juga ini posternya keren banget, cerita keren banget. Ternyata pas kita nonton nggak sesuai sama. Berarti poster itu mendukung untuk penjualan lah ya. Pasti media promo. Balik lagi membuat rasa penasaran. Mirip sama trailer lah tadi. Iya, kalau misalnya ngomongin kriteria terbaik ya. Contoh kayak aku juga kan kalau di YouTubeku buat thumbnail, biasanya tuh judulnya tuh aneh, Bang. Iya. Jadi biar apa? Memancing kan? Iya, benar. Jadi itu ternyata penting juga itu Banget. di film. Banget. Trailer. Maksudnya poster itu penting. Iya. Nah, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bang. Banyak ini pertanyaan. Tidak apa, Bang. Kita masuk sesi 3 nih ya. Oke, next pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Ya. Ini penting banget ini di dunia perfilman. Enggak juga sih.
Oh, ini kita mau ngebahas mengenai film-film yang peserta film yang masuk di Balikpapan Film Festival. Menurut Abang apa sih maksudnya bahasanya itu ya? Bagaimana menurut Abang tentang perfilman di Kalimantan terkhusus yang ikut di Balikpapan Film Festival? Yang berpartisipasi ya. Iya, Ini, betul. Jujur ya, ini jujur aku nonton secara kaidah semuanya udah rapi sih. Oke. Rapi dalam arti semuanya udah bisa bikin film. Tapi baik lagi aku nggak tahu latar belakang mereka itu entah belajar, entah sekolah, entah otodidak atau apa. Yang jelas untuk bertutur secara cerita, bertutur secara kaidah sinematik atau bertutur secara film udah bagus. Bisa. Udah bagus, udah sesuai dengan kriteria bisa ditonton lah. Oke. Aku bilang bisa ditonton dan film yang aku tonton tuh apa ya bahasanya? Ya secara nilai tuh malah tipis-tipis sebenarnya perbandingannya. Iya, tipis-tipis banget. Aku nggak tahu ya karena kan kita ada dewan juri yang lain kan. Jadi akumulasinya gimana. Cuma bisa dibilang bagus kok beneran. Pesannya sampai, kemudian segala sesuatunya rapih. Tidak sembarangan dalam tanda kutip. Siap. Gitu sih. Nah, kira-kira Bang, menurutnya Abang ini, perfilman di Kalimantan sendiri dengan perfilman yang di luar sana bersaing nggak sih Bang maksud? Banget. Dari segi kualitasnya Bang? Banget. Banget ya? Banget. Berarti. Aku bisa bilang kalau misalnya diadu sama Jakarta, diadu sama Jogja, bisa banget kok. Sangat bisa. Nah, jadi buat teman-teman, artinya kita di Kalimantan sekarang dulu daerah, sekarang ibu kota kan. Nah, maaf ya orang daerah. Ya. Maaf. Jadi kita tuh ada potensi teman-teman. Jadi jangan takut, terus berkarya, mulai aja dulu, betul gitu Bang ya? Benar. Oke Bang, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang. Kan peserta Balikpapan Film Festival ini ada sekitar 39 ya, 39. Tadinya 40, cuman satunya telat ngirim kan Bang. Jadi 39. Oke. Nah, jadi pertanyaan itu adalah setelah menilai sama aja sih hitungannya ya. Apa sih tadi? Ya setelah menilai beberapa kan abang juri ini ada 39 film itu. Ada nggak kira-kira yang bakal tembus nasional gitu atau gimana gitu? Maksudnya apa sih bahasa Tembus nasional apa internasional nih? internasional sama harapannya. Kira-kira bisa juga lah. Bisa juga. Wah, ini loh filmnya Kalimantan gitu loh, Bang. Ada nggak dari segi Oke. 39 peserta itu? Kalau ngomongin ini nih filmnya Kalimantan sulit menurut aku. Sulit ya, Bang ya. Sulit karena hampir rata-rata filmnya umum. Walaupun ada kayak misalnya ada ngebahas tentang sebuah makanan tertentu atau sebuah pengenalan daerah tertentu, tapi masih belum bisa dibilang ini khasnya Kalimantan karena apa ya, aspek dari Kalimantannya itu kan Kalimantan itu kan banyak. Iya, betul. Kalimantan tuh besar. Ketika ini film mewakili sebuah Kalimantan tertentu, jadi Kalimantan apa nih? Jadi Kalimantan apa? Jadi kan beda-beda. Menurut aku ketika ini mewakili sebuah Kalimantan tertentu, ia mewakili tapi belum menjadi sebuah akar budayanya mungkin. Oke. Satu. Kedua, kalau misalnya bisa tembus potensi nasional atau internasional, seharusnya bisa. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Walaupun mungkin nanti dia nggak menang di sini. Bukan nggak menang sih, tidak menjadi yang terbaik lah di sini. Tapi mungkin di festival lain dia malah bisa menang. Itu ya aku bilang tadi balik di awal ini ngomongin tentang selera berdasarkan kaidah-kaidah penilaian dewan juri gitu sih. Betul. Berpotensi iya, pasti iya. Berpotensi aja Bang. Banget. Kira-kira nih Bang, ada saran-saran apa sih maksudnya supaya perfilman yang ada di Kalimantan, terkhusus Kalimantan Timur ini Bang, apa kira-kira Bang? Motivasi lah ya, Iya. biar kita nih selalu semangat buat film. Pasti kalau kita ulang-ulang tadi ngeri, jangan pernah dengan alasan apapun, jangan pernah tidak mau untuk memulai. Satu. Bikin dengan benda apapun. Benda ini aku bilang kamera ya, karena visual gitu ya. Kamera nggak harus kamera mahal, handphone biasa aja pun bisa bikin visual. Betul, setuju aku. Jadi sebuah film yang orang bilang sekarang adalah sebuah konten gitu. Kemudian yang sangat paling penting adalah yang sempat ngobrol ngeri tentang sikut-sikutan sih. Ya, betul aku. Nah, itu. Coba aku tuh ngomongnya seperti apa yang bagus gitu. Kalau mungkin nggak bahasanya nggak sikut-sikutan, senggol-senggolan juga bisa sih. Maksudnya itu bahasa awam ya. Ya. Kenapa sih kita di daerah harus selalu saling bersaing? Iya, betul sih. Bahasa itu kotak-kotak, Bang. Iya, selalu mengotak-ngotakan. Ini Kaltim bagus, ini Kalbar bagus, ini bagus. Enggak, semuanya bagus.
semuanya tuh punya latar belakang masing-masing ketika mereka mencari ilmu, baik itu otodidak atau menempuh ilmu tertentu. Semuanya tuh bisa dan baik menurut aku. Karena gini, ketika daerah saling sikut-sikutan, ketika mereka harus pergi ke pusat kota lah, aku bisa bilang yang nanti IKN ya. Iya. Misalnya ke Jakarta yang industrinya jelas hidup dari dulu gitu. Mereka akan memulai itu dari nol lagi kok. Oh, iya, Kenapa? betul. Karena aku sendiri orang daerah, aku di Batam. Itu pun secara komunitas juga sikut-sikutan. Aku terbaik, aku tuh enggak, aku yang keren gini-gini. Pas semuanya ada berada di satu titik, yaitu ada di Jakarta, semua dari nol. Nggak ada orang yang tahu mereka sampai lu harus menempuh beberapa tahun dengan karya-karyamu, barulah kamu jadi sesuatu. Tapi ketika kayak aku misalnya udah berapa ya, 7-8 tahun ada di Jakarta, ketika aku membuat sesuatu dan alhamdulillah ada pekerjaan gini-gini tetap untuk sebagai sutradara dan apa, aku bukannya malah menjadi merasa bangga, karena back again konsepnya di atas langit masih ada langit. Oke, betul. Di Jakarta ya dimanapun ya masih ada yang anjir gila ya, bagus banget filmnya, iklannya bagus banget gini. Tapi ketika aku balik ke daerah, kadang aku menjadi merasa kasihan jadinya. Kasihan karena kalian belum yang terbaik kok, karena di atas langit masih ada langit. Betul. Malah justru karena kalian merasa terbaik, kenapa semuanya tidak saling merangkul dan menganggap bahwa dirimu keren? Enggak, dirimu yang keren, dirimu yang keren. Wih, kita keren sama-sama yuk, Kaltim maju. Nice. Nah, harapannya sih seperti itu. Mudah-mudahan dengan podcast kita malam ini, jadi anak-anak konten, anak-anak film bisa kompak lah ya. Iyalah. Aku harapanku tuh seperti itu sih, maksudnya kayak asing ngeri gitu kan, dirangkul gitu, ayo Ngeri, kita buat konten bareng. Iya. Jadi begitu, Bang. Jadi aduh, hai. Jadi betul juga sih, maksudku coba kita kompak, kita buktikan, kita tunjukkan kalau Kalimantan tuh bisa gitu loh. Iya. Ujung-ujungnya kamu top di daerahmu, di Jakarta kamu nol lagi, bro. Benar. Iya kan, Bang? Benar banget. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Oke. Harapan untuk perfilman Balikpapan, terkhusus Bang Kalimantan, terkhusus Balikpapan. Balikpapan. Bagaimana nih, Bang? Harapannya, Bang? Tetap kompak sih. Maksudnya tetap kompak. Kompak bisa dalam bentuk apapun ya. Mungkin bisa membentuk keluarga dari sebuah festival ini. Maksudnya aku sangat mengapresiasi banget ya dengan adanya festival ini. Walaupun terlebih ada kurang dan lebihnya, ya sudahlah, itu lewat. Namanya juga trial dan error. Tapi dengan kalian berkumpul, duduk bareng, bahkan di luar acara festival ini kalian duduk bareng, ngobrol, ngopi, ngomongin tentang, nggak hanya tentang film. Iya sih. Ngomong tentang pembangunan Kalimantan ini asiknya gimana berdasarkan nih jiwa-jiwa nih semua kita ya anak muda gitu. Itu aja udah ngebangun sesuatu. Terlebih kalau misalnya kita ngomongin filmnya juga gitu. Gitu sih kalau dari aku sih. Aku setuju. Jadi jangan berhenti untuk merangkul dan duduk bersama untuk membicarakan sesuatu sih. Bukan hanya film, tapi kalau misalnya terkhusus film, ya monggo kalau ngomongin film. Karena film adalah sebuah medium. Bagaimana kalau misalnya orang-orang kayak Ngeri ini ada 10.000 di Kalimantan bisa membuat konten atau membuat film komedi. Kita tahu, oh ini orang-orang Balikpapan tuh kayak gini. Sini bikin ini tentang, oh ini kalau misalnya drama-drama Kalimantan kayak gini. Oh ini kalau tentang politik Kalimantan tuh kayak gini. Jadi semua jadi sebuah informasi berdasarkan si media film ini sendiri. Gitu sih. Dan dari kesimpulannya, seandainya kita kompak itu semua sektor tuh bisa kita jadikan konten. Iya kan, Bang? benar banget. 3 kata, Bang, untuk film Balikpapan. Ajaib, anugerah, kebersamaan. Oke. Oke, terima kasih banyak Bang Jeff udah mau luangkan waktunya Thank di you, Ngeri. podcast Festival Balikpapan Film Festival 2022. Jadi buat teman-teman, jangan khawatir misalnya di tahun ini enggak menang atau enggak dapat yang terbaik, tahun depan kita buat lagi. Saya si Ngeri. Saya Zafran. Dadah.